Assalamualaikum. Hai semua, balik lagi di Soft Kitchen. Kali ini saya mau membuat kue kering yang lagi viral, perpaduan dari croissant dan bomboloni yang disingkat jadi cromboloni. Ternyata cara membuatnya cukup mudah dan bahan-bahan yang digunakan pun bisa menggunakan bahan yang ekonomis yang tersedia di rumah kita ya. Tidak perlu beli jauh-jauh dan beli mahal-mahal. Yuk langsung saja kita ke video selengkapnya. Nonton videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Selamat menonton. Pertama, kita akan membuat adonan mentega atau margarin yang seperti ini. Bahan-bahan yang digunakan ada 10 sendok makan tepung terigu protein tinggi. Tuang tepung ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian ada 100 gram margarin atau mentega. Bisa juga menggunakan butter ya, lebih bagus. Tambahkan 50 ml minyak goreng dan sejumput garam. Kemudian semua bahan diaduk hingga tercampur dan konsistensinya padat, bisa dibentuk seperti ini. Masukkan ke dalam plastik atau tutup dengan plastik wrap atau ditutup dengan kain juga bisa ya. Kemudian diamkan beberapa menit. Nah, selanjutnya saya akan membuat adonan raginya. Bahan yang digunakan ada 10 sendok makan munjung tepung terigu protein tinggi, 1 sendok makan tepung maizena dan seperempat sendok teh ragi instan, 1 sendok makan margarin atau mentega, dan tambahkan juga 1,5 sendok makan gula pasir. Selanjutnya, tambahkan 120 ml susu UHT full cream, tuang secara bertahap. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian lanjut tuangkan lagi sisa susunya ke dalam adonan. Lalu lanjut diaduk dan diuleni hingga kalis. Kita akan mendapatkan konsistensi kalis, tapi tidak sekali saat membuat roti ya. Jika sudah padat dan konsistensinya sudah bisa dibentuk seperti ini, selanjutnya tutup atau simpan di dalam plastik dan diamkan beberapa menit. Dan setelah 15 menit, taburi alas kerja dengan sedikit tepung seperti ini. Selanjutnya kita akan bentuk adonan mentega dan adonan raginya. Bisa dibentuk sesuai selera ya. Ini akan saya bentuk memanjang seperti dalam video. Saya bentuk memanjang seperti ini supaya nanti pembagiannya bisa sama rata. Dan untuk adonan raginya saya bentuk sama seperti adonan mentega ya. Lalu saya bagi-bagi menjadi beberapa bagian seperti dalam video. Oke, ini dia adonannya sudah selesai dibagi. Selanjutnya ambil satu bagian ragi. Kemudian alasi dengan plastik yang bening, atau jika tidak ada plastik bisa ditaburi dengan sedikit tepung terigu ya. Kemudian gilas menggunakan rolling pin perlahan, seperti dalam video ya. Oke, untuk ketebalannya cukup sampai seperti ini saja ya. Selanjutnya buka pengalas plastiknya, lalu letakkan adonan mentega atau margarin di atas adonan ragi yang sudah tipis. Kemudian gilas adonan menteganya di atas adonan ragi seperti dalam video. Ratakan seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Selanjutnya, lipat bagian pinggir adonan raginya menutupi adonan mentega seperti dalam video. Lalu gilas kembali hingga tidak ada bekas lipatan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya lipat kembali. Lipat sisi ini ke bagian tengah dan sisi yang lainnya juga ke bagian tengah seperti dalam video. Kemudian gilas kembali hingga tidak ada bekas lipatan. Kita gilasnya perlahan ya, supaya adonannya tidak pecah. Lalu lipat kembali satu sisi ke bagian tengah dan sisi yang lain juga ke bagian tengah seperti dalam video. Kemudian digilas kembali hingga tidak ada bekas lipatannya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita lipat kembali ya. Seperti lipatan-lipatan sebelumnya, seperti ini. Dan untuk selanjutnya ini akan saya simpan ke dalam freezer selama 10 menit. Supaya nanti hasilnya lebih lentur. Dan ini kita lakukan setiap kali selesai menggilas dan melipat adonan seperti ini ya. Jadi kalau sudah selesai satu bagian seperti ini, langsung saja kita simpan ke dalam freezer atau chiller. Diamkan selama 10 menit. Setelah 15 menit, ambil satu bagian adonan yang sudah dikeluarkan dari freezer, kemudian lapisi dengan plastik bening seperti dalam video, dan gilas perlahan supaya tidak pecah adonannya. Jika sudah seperti ini, selanjutnya buka pelapisnya.
Lalu kita akan bagi seperti dalam video ya, kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, untuk satu bagian ini saya potong menjadi 3 ya. Oke, jika sudah dibagi 3 seperti ini, selanjutnya gulung sambil sedikit diberikan tekanan supaya lebih padat. Nah, jika satu bagian sudah selesai digulung, selanjutnya sambung dengan bagian yang lainnya, seperti dalam video. Lakukan caranya hingga selesai ya. Dan ini gulungan yang kedua sudah selesai. Lanjutkan ke gulungan yang ketiga. Nah, sebelum ditutup, kita olesi dulu dengan sedikit air tipis-tipis ataupun putih telur, supaya hasilnya lebih merekat tanpa harus diikat dengan benang ataupun menggunakan cetakan ya. Nah, dengan cara seperti ini nanti hasilnya akan lebih rekat dan kokoh, tidak mudah terbuka lapisannya. Oke, untuk saat ini saya hanya membuat 3 kue dulu seperti ini. Dan untuk sisa adonannya akan saya simpan di dalam freezer. Dan sebelum disimpan, saya lapisi dulu dengan plastik seperti dalam video supaya nanti tidak lengket ya, tidak lengket satu sama lain. Nah, kalau lengket adonannya bisa rusak. Dan ini dia 3 buah adonan cromboloni. Satu bagian ini sudah mengembang karena dia dibentuk pertama kali. Jadi ini akan saya coba panggang di air fryer. Dan untuk yang 2 ini saya tutup dulu, saya diamkan selama 15 menit sebelum saya goreng di teflon supaya lebih mengembang ya. Dan untuk adonan yang pertama tadi yang saya panggang di air fryer, saya panggang di suhu 200 derajat dengan timer selama 25 menit. Oke, untuk 2 adonan ini sudah 15 menit saya tutup dan diamkan. Ini sudah mulai mengembang seperti ini ya. Selanjutnya ini sudah bisa digoreng, siapkan minyak dalam teflon. Untuk minyaknya tidak terlalu banyak, cukup seperti ini saja. Setidaknya sudah bisa merendam bagian bawah adonan cromboloni ya. Goreng adonan cromboloninya selagi minyaknya belum terlalu panas. Dan kita goreng menggunakan api yang cenderung kecil saja supaya cromboloninya tidak mudah gosong dan bisa matang sempurna sampai ke dalam. Untuk menggoreng adonan cromboloni ini memang harus sering-sering dibalik supaya matangnya rata, tidak hanya matang di satu sisi saja, tapi semua sisinya matang, sisi atas dan sisi bawahnya matang. Setelah beberapa saat digoreng, balik cromboloninya, ini warnanya masih pucat seperti ini tapi sudah kita balik, supaya bagian permukaan atasnya tadi itu tidak kering ya. Kemudian dibalik lagi ke posisi semula seperti di awal sampai adonannya agak sedikit kecoklatan. Setelah beberapa menit balik lagi adonannya. Lakukan cara ini sampai cromboloninya benar-benar matang dan crispy ya. Jadi setiap beberapa menit sekali cromboloni ini harus dibalik supaya matangnya rata dan tidak gosong. Setelah warnanya kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan cromboloni dari minyak. Dan ini dia cromboloninya sudah jadi. Ini versi cromboloni yang digoreng dengan menggunakan teflon ya. Dan ini dia satu cromboloni yang saya panggang menggunakan air fryer. Hasilnya seperti ini. Sepertinya suhunya masih kurang panas di suhu 200 derajat itu. Tidak terlalu renyah seperti yang digoreng. Nah, selanjutnya bisa diberikan topping. Bisa menggunakan glaze coklat atau glaze apa saja ya. Kemudian bisa ditaburi dengan parutan keju atau topping apa saja yang teman-teman gunakan ya. Bisa kacang, bisa almond slice atau meses. Saya coba satu cromboloni. Bagian dalamnya terlihat lembut dan bagian luarnya itu memang crispy renyah ya, seperti ini. Oke, sampai di sini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video Soft Kitchen. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah. Bye-bye. Assalamualaikum.